Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurofi Nanda Pratama dengan NIM akhir 151. Nama saya Reza Atalamulya dengan NIM akhir 153. Kami di sini dari kelas Viktimologi atau Penologi kelas F. Kami di sini akan menjelaskan mengenai hubungan viktimologi dengan sistem hukum peradilan pidana di Indonesia. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai pendefinisian dan kritik terhadap sistem peradilan pidana pada masa tradisional. Viktimologi yang secara harfiah berarti ilmu tentang korban atau viktima muncul sebagai disiplin ilmu penting yang pertengahan abad ke-20 sebagai kritik keras terhadap sistem peradilan pidana atau SPP tradisional yang dinilai timpang. Sistem peradilan pidana konvensional di Indonesia yang sangat didominasi oleh semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP secara historis bersifat offender-sentris atau berpusat pada pelaku dan stat-sentris atau berpusat pada kepentingan negara untuk menghukum. Dalam paradigma ini, kejahatan dipandang utamanya sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum dan hukum negara, sementara korban hanya diposisikan sebagai saksi korban. Alat untuk diposisikan sebagai membuktikan kesalahan terdakwa dan kebutuhan serta penderitaannya seringkali terabaikan. Kebutuhan untuk keseimbangan hak yaitu fokus yang berlebihan pada hak-hak pelaku atau seperti hak atas bantuan hukum, praduga tak bersalah, dan proses yang adil. Tanpa mengimbangi hak-hak korban, menciptakan ketidakadilan hak-hak korban, menciptakan ketidakadilan yang nyata. Viktimologi mengemukakan bahwa proses peradilan harus adil bagi semua pihak, termasuk korban yang menderita kerugian fisik, psikis, dan ekonomi. Ilmu ini menuntut adanya keseimbangan hak yang profesional, di mana pemulihan dan pengakuan terhadap kerugian korban harus menjadi prioritas yang setara dengan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku. Memahami proses viktimasi lebih dari sekedar kerugian fisik. Viktimologi mendalami proses viktimisasi, yaitu bagaimana seseorang menjadi korban dan dampak komprehensif yang dialaminya. Dampak ini mencakup trauma psikologis jangka panjang, kerugian ekonomi yang substansial, dan isolasi sosial. Pemahaman mendalam ini memberikan landasan filosofis bahwa tujuan akhir SPP tidak hanya menjatuhkan pidana, tetapi juga melakukan restorasi atau pemulihan kerugian korban. Selanjutnya, konsep keadilan korban atau victim justice. Berdasarkan kajian viktimologi, muncullah konsep keadilan korban yang menuntut tiga hal fundamental: pengakuan atau recognition terhadap penderitaan mereka, partisipasi atau participation atau aktif dalam proses peradilan, dan restorasi atau restoration atau pemulihan atas kerugian yang diderita. Tuntutan ini secara langsung menantang struktur SPP yang kaku dan menuntut reformasi yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang berhak untuk sekedar objek penderitaan. Risiko viktimasi sekunder. Salah satu temuan krusial dari viktimologi adalah fenomena viktimisasi sekunder, adalah penderitaan tambahan yang dialami korban sebagai akibat dari interaksi yang tidak sensitif atau menyakitkan dengan sistem, seperti dipertanyakan secara intimidatif oleh penyidik, dihakimi di pengadilan, atau victim
blaming, atau menghadapi prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Fenomena ini memperkuat argumen bahwa SPP harus diubah secara radikal menjadi sistem yang lebih korban sentris dan berempati. Peran viktimologi sebagai jembatan reformasi. Dengan demikian, viktimologi bertindak sebagai jembatan yang menghukum realitas penderitaan korban dengan idealisme keadilan. Ilmu ini memberikan cetak biru bagi pembuat kebijakan untuk merevisi undang-undang dan prosedur operasional standar penegak hukum. Memastikan operasional standar penegakan hukum bahwa hak-hak korban tidak hanya tertulis di atas kertas tetapi terimplementasi secara bermartabat dalam praktik sehari-hari. Transisi menuju hukum positif Indonesia. Viktimologi terhadap SPP Indonesia mulai terwujud dalam berbagai undang-undang baru dan revisi yang mengakui hak korban atas perlindungan dan ganti rugi. Langkah ini menunjukkan adanya kesadaran negara untuk beranjak dari pendekatan retributif atau pembalasan menuju pendekatan yang lebih restitutif atau pemulihan dan restoratif. Hubungan antara viktimologi dan SPP Indonesia adalah dinamika antara teori keadilan sosial dengan praktik penegakan hukum formal yang terus mendorong sistem hukum menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap seluruh pihak yang terkena dampak kejahatan. Selanjutnya mengenai pilar hukum dan institusi perlindungan korban. Pertama-tama, tonggak sejarah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Respon hukum formal Indonesia terhadap runtutan viktimologi termanifestasi paling jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Undang-undang ini merupakan landasan legal yang secara eksplisit mengangkat status korban dari sekedar saksi menjadi subjek hukum yang memiliki seperangkat hak yang wajib dipenuhi oleh negara. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK sebagai motor penggerak implementasi hak-hak ini dibentuklah LPSK. LPSK adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai advokat dan pelaksana perlindungan bagi korban. Fungsi utamanya mencakup pemberian perlindungan fisik dari ancaman, bantuan medis, rehabilitasi psikososial, hingga fasilitasi pemenuhan hak prosedural dan material korban, mengisi kekosongan yang tidak dapat diakomodasi oleh aparat penegak hukum tradisional. Pengakuan hak atas restitusi. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 secara tegas memperkenalkan dan memperkuat hak korban atas restitusi, yaitu ganti kerugian finansial yang wajib dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban atau ahli warisnya. Restitusi mencakup kerugian material atau biaya pengobatan, kerugian harta benda, imaterial, atau penderitaan hilangnya pendapatan, dan bahkan biaya bantuan hukum yang telah dikeluarkan korban. Tuntutan restitusi ini kini dapat diajukan secara terintegrasi dalam proses pidana. Jaminan kompensasi dari negara. Selain restitusi yang dibebankan kepada pelaku, undang-undang juga mengatur hak korban atas kompensasi, yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara melalui LPSK. Kompensasi disediakan khusus untuk korban tindak pidana serius seperti pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat atau tindak pidana terorisme, sebagai bentuk tanggung jawab negara yang gagal melindungi warganya dari kejahatan yang luar biasa. Perlindungan dalam regulasi sektoral khusus. Prinsip viktimologi juga meresap ke dalam undang-undang khusus yang mengenai korban rentan,
misalnya dalam kasus kekerasan seksual atau KDRT. Hukum menjamin korban anak atau perempuan mendapatkan perlakuan khusus selama pemeriksaan didampingi ahli, serta kerahasiaan identitas untuk mencegah trauma lebih lanjut, yang semuanya adalah perwujudan prinsip perlindungan korban. Pengakuan hak partisipasif prosedural. Selain hak material, korban juga diberikan hak-hak prosedural yang lebih kuat, seperti hak untuk mendapatkan informasi secara berkala mengenai perkembangan kasus atau termasuk pemberitahuan jika perkara dihentikan, serta hak untuk menyampaikan pandangan atau pernyataan dalam dampak kejahatan atau victim impact statement kepada hakim sebelum vonis dijatuhkan, yang merupakan bentuk partisipasi aktif korban dalam proses keadilan. Integrasi hak korban dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan hak ini menuntut aparatur di setiap lini, SPP, penyidik atau kepolisian, penuntut umum atau kejaksaan, dan hakim atau pengadilan, untuk mengubah cara kerja mereka. Mereka tidak lagi hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi harus secara aktif memfasilitasi dan memastikan pemenuhan hak-hak korban, menandai adanya integrasi viktimologi dalam tugas pokok dan fungsi penegak hukum. Pentingnya sinergi antar lembaga. Implementasi yang efektif sangat bergantung pada sinergi dan koordinasi yang baik antara LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. Tanpa kerjasama yang harmonis, risiko fragmentasi dan kegagalan dalam pemenuhan hak korban sangat tinggi, sehingga LPSK dan lembaga peradilan hukum harus bekerja secara terpadu untuk menciptakan sistem yang responsif dan berpihak pada korban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai implementasi hak korban dan tantangan di lapangan. Yang pertama, tahap awal dan sensitivitas penyidikan. Pada tahap penyidikan, tantangan terbesar adalah memastikan sensitivitas aparatur kepolisian. Penyidik harus terlatih untuk menghindari pertanyaan yang menyudutkan atau victim blaming. Implementasi viktimologi menuntut penggunaan protokol khusus seperti penyidikan yang didampingi oleh profesional atau psikologi pekerja sosial, dan hak korban untuk memilih lokasi pemeriksaan yang aman dan nyaman guna meminimalkan trauma lanjutan. Yang kedua, perjuangan penuntut umum untuk restitusi. Di tahap penuntutan, jaksa penuntut umum atau JPU memiliki tanggung jawab hukum untuk secara proaktif menyertakan tuntutan restitusi bagi korban. Namun, di lapangan pengajuan restitusi sering terhambat oleh proses perhitungan kerugian yang kompleks serta kurangnya koordinasi yang cepat antara JPU dan LPSK dalam penyusunan tuntutan ganti rugi tersebut, memperlambat proses pemulihan. Selanjutnya, persoalan krusial, ketidakmampuan pelaku membayar. Tantangan terbesar dalam pemenuhan hak material korban adalah kenyataan bahwa mayoritas pelaku kejahatan, terutama dalam kasus konvensional, berada dalam kondisi ekonomi yang tidak mampu untuk membayar jumlah restitusi yang ditetapkan. Akibatnya, meskipun korban memiliki putusan hak restitusi, hak tersebut seringkali tidak dapat dieksekusi, menciptakan frustasi dan ketidakpuasan korban terhadap sistem, mengubah kemenangan hukum menjadi kekecewaan finansial. Yang keempat, peran krusial hukum dalam putusan. Hakim memainkan peran kunci dalam mengintegrasikan viktimologi melalui putusan yang adil. Hakim wajib mempertimbangkan victim impact statement, pernyataan yang menguraikan dampak kejahatan pada korban, sebagai
bagian dari pertimbangan sebelum menjatuhkan vonis. Selain itu, putusan hakim harus secara tegas mencantumkan kewajiban restitusi sebagai bagian dari sanksi yang dapat dieksekusi secara pidana jika pelaku menolak membayar, memberikan kekuatan hukum yang lebih besar pada hak korban. Yang kelima, viktimisasi sekunder di lapangan pengadilan. Meskipun aturan perlindungan telah ada, lingkungan pengadilan masih rentan terhadap viktimisasi sekunder. Korban sering merasa terintimidasi oleh suasana ruang sidang. Pertanyaan dari penasihat hukum terdakwa yang agresif atau perhatian publik yang berlebihan. Hal ini menuntut pengadilan untuk secara ketat menerapkan prosedur perlindungan saksi, termasuk kesaksian di luar ruang sidang atau melalui media visual tertutup demi menjaga martabat korban. Yang keenam, keterbatasan dan tantangan LPSK. LPSK sebagai ujung tombak perlindungan menghadapi keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Hal ini membatasi jangkauan pelayanan mereka, terutama di daerah-daerah terpencil. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, janji perlindungan dan pemulihan yang diatur dalam undang-undang tidak dapat terpenuhi secara merata bagi seluruh korban di Indonesia. Selanjutnya, integrasi keadilan restoratif atau KR. Sebagai solusi terhadap kegagalan SPP konvensional, konsep keadilan restoratif kini diimplementasikan dalam peraturan kepolisian dan kejaksaan, seperti dalam tindak pidana ringan. KR adalah manifestasi viktimologi di mana korban, pelaku, dan komunitas bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan pemulihan. Walaupun menjanjikan, tantangannya adalah memastikan KR tidak menjadi alat impunitas atau memaksa korban untuk berdamai, melainkan harus benar-benar berfokus pada pemulihan korban. Yang kedelapan, arah masa depan dan penekanan pada pemulihan. Masa depan SPP yang dipengaruhi viktimologi harus berfokus pada pemulihan korban sebagai hasil utama, bukan hanya sebagai tambahan. Ini berarti sistem harus memastikan pendanaan yang berkelanjutan untuk rehabilitasi psikososial dan memastikan mekanisme eksekusi, restitusi atau kompensasi berfungsi secara efektif, agar hukum tidak hanya menghukum tetapi juga menyembuhkan penderitaan korban secara komprehensif. Selanjutnya, kesimpulan dan penutup. Yang pertama, kesimpulan utama tentang hubungan viktimologi dan SPP. Secara keseluruhan, viktimologi telah berhasil memaksa sistem peradilan pidana di Indonesia untuk melakukan perubahan paradigma fundamental dari sistem yang semata-mata menghukum pelaku menjadi sistem yang berupaya menyeimbangkan keadilan dengan pemulihan korban. Hubungan keduanya bersifat transformatif, di mana temuan ilmiah viktimologi diterjemahkan menjadi instrumen hukum yang konkret. Yang kedua, pencapaian hukum positif Indonesia. Kehadiran Undang-Undang Nomor 13/26 junto Undang-Undang Nomor 31/2014 dan pendirian LPSK adalah bukti nyata komitmen negara untuk mengintegrasikan kepentingan korban. Pencapaian ini memberikan landasan legal bagi hak korban atas restitusi dari pelaku dan kompensasi dari negara.
serta perlindungan fisik dan psikososial. Hal-hal yang tidak pernah diakomodasi secara memadai oleh KUHP lama. Yang ketiga, 3 pilar keadilan yang harus ditegakkan. Dalam konteks implementasi, keberhasilan viktimologi dalam SPP Indonesia diukur dari penegakan 3 pilar: perlindungan korban dari ancaman, partisipasi korban dalam proses peradilan, dan pemulihan kerugian yang diderita. Ketiga pilar ini harus dijamin di setiap tahapan, mulai dari pelaporan hingga pasca putusan. Yang keempat, tantangan implementasi yang persisten. Meskipun ada kemajuan regulasi, tantangan di lapangan masih besar. Masalah seperti viktimisasi sekunder oleh aparat, kesulitan eksekusi restitusi karena ketidakmampuan finansial pelaku, dan keterbatasan jangkauan LPSK menunjukkan bahwa reformasi hukum acara pidana masih membutuhkan penguatan di tingkat praktik dan sumber daya. Selanjutnya, peran keadilan restoratif sebagai solusi masa depan. Solusi ke depan yang terus didorong oleh semangat viktimologi adalah pendekatan keadilan restoratif atau KR. KR menempatkan pemulihan korban di pusat proses dan mengakui bahwa keadilan tidak harus selalu berarti pemenjaraan, tetapi juga dapat berupa perbaikan kerugian dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan komunitas. Selanjutnya, seruan untuk penegak hukum. Kualitas keadilan di Indonesia kini sangat bergantung pada sensitivitas dan komitmen setiap individu penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan petugas LPSK untuk melaksanakan prinsip viktimologi. Hukum telah menyediakan alatnya. Kini tugas para penegak hukum yaitu untuk menggunakannya dengan empati dan keberpihakan. Kita harus ingat bahwa di balik setiap kasus pidana ada individu yang terluka dan membutuhkan keadilan. Mengangkat suara yang terlupakan atau victim voice adalah esensi dari viktimologi dan menjamin bahwa suara itu didengar dan dihormati adalah janji yang harus dipenuhi oleh sistem peradilan pidana. Mari kita terus kawal dan dorong implementasi hukum yang berpihak pada korban demi terwujudnya sistem keadilan di Indonesia yang tidak hanya keras terhadap kejahatan, tapi juga ramah dan memulihkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.